Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Bagaimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak presensi dulu ya, cek dulu kehadirannya. Ya, baik. Ada Astri, Endriani, Ila, kemudian Aliana, Ani, Deti. Ya, hampir sudah semuanya ya, sudah hadir. Ya, Pak. Alhamdulillah. Hadir. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan kemudahan ya dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Amin. Amin. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doanya akan dipimpin oleh Aliana ya. Dia yang paling rajin dan selalu datang paling awal nih dalam partisipan di Zoom ini. Saya juga, Pak, paling awal. Oh, boleh. Sepertinya Aliana sinyalnya kurang bagus. Boleh dipimpin oleh Ila saja? Ya, Pak. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita membaca suratul Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih, Ila. Ya, Bapak. Sebelum memulai materi kali ini, karena sudah siang ya, sudah hampir jam 10:30, konsentrasi sudah mulai buyar. Mari kita sampaikan dulu yel-yel secara bersama ya tentang kemerdekaan. Ini Bapak buat semalam nih. Boleh diikuti ya yel-yel yang Bapak sampaikan. Siap. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Demi nusa dan bangsa. Untuk kemerdekaan Indonesia. Dari virus corona. Ya, jadi kemerdekaan Indonesia saat ini masih terbelenggu ya oleh virus corona. Mudah-mudahan virus corona ini atau wabah ini segera berakhir ya, agar aktivitas seluruh dunia juga bisa kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Ya, minggu kemarin kita telah melaksanakan pembelajaran mengidentifikasi drama dan menginterpretasikannya ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan materi mengenai menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam sebuah teks naskah drama. Pada awal kegiatan kita nanti akan melaksanakan pretest awal ya untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana materi yang kemarin disampaikan waktu mengidentifikasi itu sudah terserap. Kemudian untuk KKM-nya yaitu 70 ya dengan menggunakan modelnya problem based learning, jadi berbasis masalah. Ya, baik. Bapak di sini akan mengirimkan terlebih dahulu link soal pretestnya ya. Sebentar. Bisa dilihat di chat Zoom-nya. Nah, itu adalah linknya. Kemudian Bapak kirim juga di WA ya, agar bisa dengan mudah kalian mengerjakan kalau sulit untuk mengcopy atau menyalinnya dari chat tersebut. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
Ya, sambil kalian menggunakan gawai, sambil masih Zoom juga ya, Bapak akan menayangkan bentuk soalnya agar kalian mudah. Bapak share screen dulu ya. Iya, Pak. Nah, sudah terlihat? Belum. Lihat, Pak. Udah. Nah, di sini ada soal pretest ya, tentang menelaah. Ada 4 babak agar kalian itu bisa memahami teks naskah drama ini dengan baik, dibaca, cermati. Kemudian di soal ini Bapak menggunakan live worksheet ya, agar lebih menarik dan juga mengisinya mudah begitu. Tapi berpikirnya cukup sulit juga. Iya, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, untuk soalnya ada 2. Yang pertama itu kalian harus bisa menjelaskan unsur intrinsik drama di dalam teks yang tadi ya, yang 4 babak itu. Kemudian perintahnya di sini adalah drag and drop ya. Jadi kalian tinggal mengklik saja. Misalnya untuk plot alur, saya sudah membaca Pak, jawabannya kayaknya ini nih. Misalnya kalian drag, kemudian masukkan ke dalam kotak ini ya. Nah, sama misalnya yang lain juga kalian masukkan. Kemudian pas dibaca lagi dengan cermat. Oh, saya tidak yakin jawabannya. Kalian kembalikan lagi saja ke kotaknya ya. Kemudian pilih jawaban yang benarnya yang mana. Nah, itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, yaitu menjodohkan atau join ya. Sama di sini menjelaskan tentang kaidahnya, kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut. Kalian baca dengan cermat, misalnya yang ini, termasuk konjungsi temporal misalnya. Kalian tinggal tarik ya, di sini ada gambar pensil, kemudian tinggal tarik garisnya dari kotak yang ini, kemudian kemudian disilangkan kepada kotak yang kosong ya. Sama yang ini misalnya jawabannya sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kalian tinggal mengklik finish. Nah, kemudian muncul di sini. Kalian pilihnya jangan yang cek ya. Kalau yang cek, Bapak tidak bisa melihat nilai kalian. Tapi kalian klik email my answer to my teacher. Kemudian di sini diisi namanya siapa? Misalnya Astri, levelnya kelas 8. Di sini schoolnya SMP. Nah, di sini ada alamat email Bapak ya. Nanti Bapak berikan. Di sini ada alamat emailnya, Bapak kirim di chat ya. Chat Zoom. Bapak. Nanti kemudian klik send. Nah, baru di sana akan terlihat nilai yang akan kalian peroleh ya setelah mengisi live worksheet ini. Ya, coba silahkan kalian isi. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Udah, Pak. Saya sama Pak udah selesai. Wow, hebat sekali ya, Ila. Sebentar ya. Ya, baik. Sepertinya semuanya sudah selesai mengerjakan. Bapak lihat ya untuk nilainya. Udah, Pak. Coba kita lihat di sini akan mendapatkan nilai berapa ya. Bapak share screen kembali. Sudah terlihat hasilnya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Wah, ternyata kalian mengerjakannya kurang cermat ya. Belum mengerti, Mbak. Ini, Pak. Nilainya masih di bawah KKM nih, 5, ada yang 4
Ini Bu Emi 3. Aduh. 4. Nih ada Saya belum sudah ngerti, hampir. Pak. Sudah hampir pas KKM ini Devita ya. Waduh. Ya, makasih Sedikit Pak. lagi. Ya, baik. Berarti masih terdapat beberapa masalah ya dalam Pak. pembelajaran untuk menelaah unsur dan kaidah kebahasaan. Ya, kita menemukan beberapa masalah yang ditemukan pada saat tadi mengerjakan, yaitu dari segi unsur, kemudian ya, dari segi unsur dan kaidah kebahasaan, serta kesulitan lain ya, seperti misalnya dalam dialog, kemudian dalam kalimat langsung, konjungsi temporal, gitu. Ya, seperti minggu kemarin saja ya, kita akan membentuk kelompok yang sudah ada, yaitu kelompok pertama Ali, Astri, Deti, dan Depi. Ya, kemudian kelompok yang kedua Devita, Siti, Eka, Emi, Endriani, Hani. Ya, dan Ila. Silakan kalian berdiskusi di grup WA yang sudah dibentuk waktu minggu kemarin yang mengidentifikasi ya. Ya Pak. Ya. Pak, baik Pak. Cukup ya. Siap. Ya, 3 menit cukup ya kalian berdiskusi. Nanti tiap kelompok akan menyampaikan hasilnya. Silakan Pak. kalian berdiskusi. Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. Siap. Masih di mute. Oh iya. Belum Pak Ali. Kresek-kresek Pak Ali. Ya, baik. Sudah kan kalian melaksanakan diskusi kelompok? Sudah Pak, sudah. Oh iya, boleh. Sudah Pak, kelompok 2 sudah. Oh iya, boleh kelompok 1 oleh Ali. Mana Ali? Bapak ingin mendengar suaranya. Sudah kangen nih dengan Ali. Kalau diibaratkan film itu yang sering kita tonton Al ya. Dan Ila itu sebagai apa? Mas Al sama Mbak Andi. Mbak Andi. Ya, Mbak Andi. Itu Mbak Ila. Ya, boleh silakan. Mana Al? Ayo kemukakan hasil diskusinya. Sepertinya ada kendala, Pak. Oh, sudah ada kendala Alinya. ya. Ada Pak Boleh. Ali. Kelompok 2 terlebih dahulu boleh. Silakan Ila. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan coba mempresentasikan hasil kerja kelompok. Itu kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Contoh, Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Ini ditampilkan jangan Pak, apa saya bacakan aja? Bacakan saja ya. Oh iya Agar Pak. efektif waktunya. Ya. Kata ganti disebut juga sebagai promina. Penggunaan kata ganti dimaksudkan agar suatu kalimat disampaikan secara lebih efektif dan tidak bertele-tele. Pronomina atau kata ganti biasanya terdapat pada posisi subjek atau objek. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah kebahasaan Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya kata baku abjad, tidak bakunya abjad itu ada D dan T Pak. Oh iya. Advokat pakai P itu yang tidak Ya, bakunya. Akhlak
Kalau yang bakunya ahlak itu pakai KH, Pak. Ya, Kalau iya. yang tidak bakunya H aja akhlak gitu. Hmm. Terus konjungsi temporal ialah kata hubung yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Itu kata kerja temporal. Terus kata sifat sering juga disebut dengan nama lain adjektif. Fungsi kata ini adalah memberikan keterangan terhadap nomina atau pronomina dalam sebuah kalimat. Di dalam teks drama juga itu ada kalimat perintah, Pak, dan kalimat tanya. Kalimat perintah merupakan sebuah kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Ciri-ciri kalimat perintah yang paling menonjol adalah diakhiri dengan tanda seru. Jadi ketika kita membuat kalimat perintah itu harus ada tanda seru, Pak. Oh iya. Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung makna berupa pertanyaan. Kalimat tanya mengandung sebuah pertanyaan yang diucapkan oleh pembicara atau penulis untuk memperoleh jawaban dari lawan bicaranya atau pembaca. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, Pak. Iya, terima kasih sekali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bagus sekali ya dari penampilan Ila kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan tidak dengan teman yang lain? Nah, kalau tidak, Bapak yang mengajukan pertanyaan ya, nanti kalian menjawab. Dalam konjungsi temporal itu ada 2 jenis, yaitu konjungsi temporal sederajat dan temporal tidak sederajat. Coba kalian ada yang tahu tidak apa perbedaannya? Silakan menjawab. Saya Pak izin menjawab. Oh, boleh. Ya, Hani. Ya, siap Pak Guru. Untuk konjungsi temporal Pak itu dilihat dari letaknya Pak. Jadi kalau temporal itu begitu. ada di tengah, kalau temporal sederajat, kalau tidak sederajat itu bisa di awal Pak atau di tengah begitu. Itu Pak, seperti itu Pak. Iya. Contohnya misalnya kalau yang sederajat, saya mandi kemudian misalnya sarapan itu Pak. Kalau misalnya yang tidak sederajat misalnya apabila saya tidak sekolah maka saya meminta izin kepada guru. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, benar sekali oleh Hani ya, bahwa konjungsi temporal itu dilihatnya untuk yang sederajat itu dari tempatnya ya. Kalau sederajat itu berada di tengah, sedangkan konjungsi temporal tidak sederajat itu ada di awal, di tengah, bisa juga di akhir. Contohnya misalnya ketika, sementara, apabila, saat, dan sejak. Misalnya, sejak saat itu, Bapak mulai capek misalnya melaksanakan kegiatan apa. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 dan Bu Hani telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya dari diskusi ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kegiatan untuk pembelajaran menelaah unsur dan kaidah kebahasaan drama ini memang cukup luas ya, tidak bisa dibahas dalam 1-2 kali pertemuan. Jadi mungkin bisa di pertemuan berikutnya membahas misalnya unsur secara mendalam. Nah, Bapak akan memaparkan sedikit tentang dialog ya. Di sini ada wawancang dan kramagung. Apa perbedaannya wawancang dan kramagung? Mungkin kalian sering mendengar gitu, kramagung apa di dalam dialog itu. Saya boleh, Pak. Oh, boleh. Ada yang tahu? Siap, Bu Depi? Mangga. Iya, kalau tidak salah, wawancang itu seperti dialog atau percakapan ya Pak, yang harus diucapkan oleh tokoh di dalam cerita. Misalnya ada kata gitu ya Pak ya, itu kan seharusnya diucapkan, atau jangan berisik, ada guru. Nah itu mungkin gitu ya. Sementara kalau kramagung, kalau tidak salah ya Pak, petunjuk perilaku tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Contohnya itu seperti ada adegan menangis gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Benar sekali. Ya, terima kasih Bu Devita ya. Terima kasih Devita. Di sini benar sekali untuk kramagung ya, petunjuk perilaku. Jadi kalau misalnya
melakukan sesuatu, adegan menangis atau apa, dia harus menunjukkan tindakannya, misalnya seperti tangannya memegang dahi atau apa, itu disebutnya Kram Agung. Ya baik, alhamdulillah ya untuk materi ini sudah selesai. Mudah-mudahan dengan pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2, walaupun kelompok 1 tadi terkendala ya, tidak apa-apa. Kita bisa memahami dan juga tercapai tujuannya, yaitu mampu menelaah unsur dan kaidah kebahasaan drama karakteristiknya. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan soal post-test ya, tes akhir bagi kalian. Bapak akan kirimkan terlebih dahulu linknya ya, sebentar. Pak Guru mau bertanya, Pak Guru. Oh, boleh, silakan. Kalau ini tes akhir dikerjakannya kelompok atau masing-masing, Pak Guru? Nah, untuk tes akhir ini kalian kerjakan secara masing-masing ya, atau individu. Karena untuk kelompok hanya berdiskusi saja, seperti soal pretest tadi, untuk mengetahui kemampuan menelaah, seperti tadi di tes awal, itu terlihat, misalnya Eka itu mendapatkan nilai segini, misalnya Aliana segini, tadi sudah hampir baik itu Bu Depita misalnya, hampir mencapai KKM. Nah, seperti itu ya. Bentar. Ya, terima kasih, Pak. Bentar ya, kendala jaringan. Ini nih. Langsung saja di WA ya, Bapak sulit menemukannya ini. Silakan kalian kerjakan, Bapak sudah kirim di WA ya. Sambil... Oh iya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Saya sudah, Pak. Ya, kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah selesai, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Bapak lihat nilainya semua hampir baik ya. Berarti sudah tercapai KKM-nya nih. Coba lihat. Sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah Belum muncul, terlihat. Pak. Nah, berarti di sini ada perubahan ya. Nilai kalian dari yang sebelumnya tadi nilainya masih di bawah KKM, sekarang sudah di atas KKM ya. Ini hanya contohnya saja. Karena di Lipoxit ini nilainya otomatis muncul ya. Ini sebagai media yang baru, Bapak juga menggunakannya beberapa bulan ini, baru tahu ya. Baik, pembelajarannya kita akhiri saja, bahwa
kali ini tujuan pembelajarannya alhamdulillah bisa tercapai. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak memberikan PR ya kepada kalian, membaca sebuah contoh teks naskah drama atau beberapa contoh boleh. Kalian nanti cermati dengan baik di dalam naskahnya itu ada apa saja. Karena di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan kegiatan menulis sebuah naskah drama ya, baik 1 babak atau 2 babak. Ya, terima kasih atas partisipasinya kepada anak-anak yang sudah masuk lewat Zoom ini. Mudah-mudahan semua kegiatan pembelajaran hari ini kita bermanfaat. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdurrahman ini 11 ya, pas pukul 11 ini ya. Berarti waktu berapa? Tadi mulai 10.49. Nah, 10.49 berarti 25 lebih ya Pak ya? Ya, sedikit. Ya, sedikit. 25 lebih sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan pada komentar. Pak Tony, Pak Ibu Haji Lia, mohon izin saya lebih dulu ya. Ya, ini Pak Abdurrahman secara keseluruhan ini sudah bagus dan terlihat komunikasi hanya terlihat Bapak tidak rileks gitu ya. Ganggu. Nah, tidak rileks itu ya, sehingga satu alokasi waktu ini saya komentari alokasi waktu ini Bapak nanti bagi Ibu dan Bapak yang lain alokasi waktu ini harus diperhatikan berapa menit untuk pendahuluan, berapa menit untuk di kegiatan di prosesnya ya, dan berapa menit di bagian ini, dan mohon diingatkan metafornya, analognya ini ya di kegiatan pembelajaran ini di penerapan model masih belum tampak. Nah itu ya saya persilahkan Pak Tony ya. Mangga. Baik, makasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdur, secara keseluruhan ini poin-poinnya sudah saya perhatikan dan cermati, sudah bagus. Tipeknya sudah kelihatan. Betul. Kemudian kritiknya sudah ada, ya. Hanya Pak, betul kata Bunda tadi, ini Pak Abdul masih agak tegang ya. Gitu. Kemudian di sini kan saya tadi melihat ada belum kelihatan penggunaan komunikasi non verbal, belum kelihatan, masih verbal semua gitu kan. Tapi kalau mungkin ke depan Pak Abdul bisa menggunakan non verbal kan lebih komunikatif dengan anak. Kemudian saya lihat ini pertama mungkin kan hindari kata-kata ini sulit dan sebagainya kan. Saya menangkap sebelum Bapak ini menyampaikan KPD ya atau mungkin proses ini soal ini sulit. Jadi itu jangan sampai anak walau apa sudah sulit kan, biar ini mudah ya, apapun ini mudah walaupun memang pada dasarnya sulit, tapi ketika kita beri motivasi bahwa semua soal yang disampaikan mudah, anak akan berpikir ini akan mudah dikerjakan. Nah itu ya. Kemudian tadi hal yang berikutnya ini betul ada metafornya saya belum kelihatan di proses, hanya memang ada al itu hanya kepada Pak Ali saja kan. Proyek ke sana memang sudah ada berusaha, tapi tidak ke materi Pak. Ya. Itu memang boleh, itu Pak Ali sudah Abdul sudah berusaha ya, hanya ke Pak Ali saja al gitu kan. Itu seperti itu bisa dikembangkan di dalam proses ya Bun ya. Ya, betul. Kemudian kalau kedalaman saya lihat tidak bagus ya. Kemudian saya ada catatan lagi bahwa ini tolong ketika ada ini sampaikan dulu kepada siswa gitu kan. Jadi jangan langsung kita jelaskan, tapi siswa dulu tanggapi ketika Ibu Hani menyampaikan. Jangan langsung diberi penjelasan oleh Pak. Kembali lagi pada mereka, pada siswa kan. Silakan mereka ada kolaborasi. Ada juga kritik juga. Ya, kritik kolaboratif itu muncul. Jadi biarkan kita hanya sebagai saudara saja kan.
mengelola kelas itu kan, berikan stimulus pada mereka, pada anak, supaya mereka saling kolaborasi antara mereka. Komunikasi mereka bagus, tadi sudah saya kelihatan Bu Ila sudah menyampaikan itu komunikasi gitu kan. Itu dan juga nah ini terakhir refleksi ya Pak, walaupun memanggil sepi, tapi tetap kita ingin tahu bagaimana kesan anak dalam pemberian Bapak. Refleksinya ada di sini jadi penguatan lagi, punishment gitu kan, kesimpulan. Nah ini kesimpulannya belum kelihatan. Lalu Bapak langsung menyampaikan materi evaluasi kan. Nah, harusnya sama-sama simpulkan dulu bersama-sama dengan anak siswa. Nah, baru Pak Ali setelah refleksi menyimpulkan, baru ke evaluasi. Itu mungkin Bun sementara itu nanti tambah boleh ya. Ya, mangga Bu Lia menambahkan. Terima kasih atas waktunya ya. Apa yang saya catat sama juga. Iya betul. Pemandangannya sama gitu. Tadi materinya tadinya apa, menelaah tentang karakteristik unsur drama dan kaidah kebahasaan, Bu. Unsur drama. Nah, unsur-unsur dramanya tadi rasanya tidak terbahas ya Pak? Iya, Pak Liananya ini ada gangguan, Bu. Tadi kan itu termasuk kenapa Pak Liana? Kenapa Pak Liana? Sudah dipola ya? Iya, sudah dipola. Ya sudah dipola, tapi jadi ini ya. Nah, ini barangkali harus dipikirkan kembali ya. Iya. Settingnya Bu, aduh di luar dugaan. Gimana cuma kebahasaan. Inilah yang istilahnya Norolang atau bahasa Sundanya sudah paham semua apa yang dalam kebahasaan. Baik. Secara umum memang Pak Abdurrahman itu sudah ya mendekati sesuai rangkaian mungkin yang Bapak Ibu yang Bapak rencanakan di rancangan kemarin. Tadi mengabsen sudah ada, ya ianya bagus sesuaikan dengan keadaan sekarang ya. Persepsinya ada, netizennya sudah ada. Namun di sini ketika penjelasan pretest ya, ketika mau menjalankan pretest kan kita ini kan hanya sebagai simulasi atau prediksi ya, supaya tidak kelebihan waktu. Tadi Bunda ya udah 25 menit. Nah, kita menjelaskan tentang itu tidak usah semuanya saja, gitu ya, hanya gambar umum saja. Sehingga waktu itu digunakan di proses, gitu ya. Pada proses itu kan rasanya masih belum waktunya optimal, gitu. Tadi kebanyakan di pretest, gitu kan, baik untuk depannya. Terus ketika menjelaskan tentang presentasinya ya dari tiap-tiap siswa gitu ya, mewakili saja, tidak terlalu panjang. Tadi kehabisan waktu oleh Ibu Ira ya mempresentasikan kerjanya gitu, sehingga untuk kegiatan-kegiatan proses lainnya itu tidak optimal melakukannya gitu ya. Terus ada juga metafora analisisnya atau tidak menggambarkan, ini kan tentang drama. Nah di sana banyak sebetulnya metafora analogi yang mesti digunakan ya. Memang tadi ada ada itu bukan bagian dari dialog ya, itu peran gitu kebahasaannya. Tapi lebih ditingkatkan lagi, dioptimalkan lagi cara memberikan analogi atau metaforanya sesuai dengan materi pokoknya. Itu juga Pak Abdur itu tadi tegang ya. Kelihatannya bagaimana rasa berat berbicara juga gitu ya. Berat sekali, aduh. Santai. Jadi tidak ada usaha untuk istilahnya menggambarkan, mendekatkan cara mengkoordinasi yang sedang diskusi itu ya. Kurang hubungannya di sana Bapak cara pembimbingan ketika dalam WA. Itu kan dalam WA Bapak harus masuk ya di sana. Ada 2 grup, 3 grup, Bapak itu masuk. Nanti ada berusaha pindah ke grup ini, menyapanya gitu kan. Nah, jadi kegiatan Bapak dalam membimbing diskusi kelompok di WA itu tidak kelihatan tadi gitu kan. Hanya ada panggilan sudah belum gitu kan. Nah, tidak memancing gitu. Apakah siswa itu mendapatkan kesulitan atau tidak ketika diskusi. Ya, pemantau pelaksanaan diskusinya di sana tidak kelihatan. Lalu tadi refleksi, betul ya, refleksi kesimpulan tidak ada, gitu hanya langsung ke evaluasi ya. Nah, dari secara umumnya ya kita
mengalokasikan waktu dengan rencana atau rancangan yang sudah Bapak Ibu buat. Nanti perhatikan lagi ya Pak ya, jangan terlalu banyak di pendahuluan, yang pokoknya itu kurang tersampaikan. Mungkin itu Pak secara umumnya, mudah-mudahan ya lebih meningkat lagi Pak. Semangat. Ya, amin, amin. Semangat amin. Ya. Ya Pak Abdurrahman. Ya betul, sudah bagus ya. Sudah ini hanya mungkin ada bagian-bagian. Pertama karena kesalahan teknis itu ya, gangguan teknis ini, kendala teknis ya, yang sudah diskenariokan jadi buyar begitu ya. Ya, harus ada ini kedua ya, alternatif ya. Antisipasi ya Bu ya. Aduh. Ya, antisipasi begitu ya. Jadi tidak hanya dengan Pak Aliana. Nah, ini mohon Bapak Ibu yang lain juga nanti saling membantu. Ini kolaborasinya harus lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian, cantik ya Bun ya. Iya, penilaian prosesnya juga harus muncul begitu ya, harus muncul penilaian proses. Kemudian C4-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Tony juga harus dikemas lagi ya untuk Bapak dan Ibu yang lain. Ya, sekarang bagian giliran Bapak Ibu mahasiswa untuk memberikan komentar dari 2 orang ya. Ini mangga. Siapa tadi yang menilai? Siapa tadi yang diberi tugas memberi komentar? Saya Ibu. Iya, boleh. Saya. Ibu Devi dulu, silakan. Baik. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan memberikan masukan atau memberikan tanggapan tentang proses belajarnya Pak Umar tadi. Alhamdulillah sudah plong ya Pak, sudah terlaksana. Aman Bu, aman. Aman. Jadi sisanya kita pasah ya Pak. Ya, alhamdulillah. Ya terlihat grogi ya sangat ya Pak ya, karena pertama kali ya Pak ya, maju pertama kali akan dinilai seperti itu kan, berarti saya juga nanti pasti juga akan sama kayak Pak Umar, kalau maju pertama kali kan seperti itu, grogi juga. Tapi tadi sudah hebat ya ketika sudah memberikan penilaian seperti itu, langsung gerak cepat gitu seperti itu. Berarti kita kalau menjadi muridnya Pak Umar pasti akan ini gurunya cekatan sekali, apalagi menggunakan live boxing itu akan membuat anak apa ya ini penasaran, hal yang baru seperti itu ya. Saya juga akan merasa tertarik kalau seperti itu, ulangan seperti itu kita akan juga akan mencoba. Untuk refleksi di akhir tadi ya, karena kita tidak diberi kesempatan untuk bertanya tentang materi hari ini seperti apa gitu, memberi masukan atau kurangannya gimana, kesulitannya gimana, seperti itu. Itu saja Ibu. Ya, terima kasih ya. Bu Dev sudah memberikan ini ya, betul Pak ya, pada dasarnya sama begitu ya, masukan dari Pak Tony, Bu Hajalia, Bu Devi ya. Sekarang yang kedua, silakan siapa Ibu? Terima kasih Bu. Ya, Ibu Endriani, ya boleh mangga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil catatan saya, semuanya hampir sama ya Bu, dari tapi ya pasti beda lah cara saya mengungkapkan apa namanya. Dari awal saya mencatat dari pendahuluan Bapak Abdurrahman juga sudah lengkap dari absen, ya masuk KPM-nya, tujuan KD-nya, memberikan pretest di awal, terus sudah menyampaikan PBL juga, melaksanakan pretest, itu memang di luar dari alokasi waktu, tapi semuanya lengkap gitu ya. Kemudian dari intinya membagi kelompok, diskusi, kemudian siswa mewakili menyampaikan hasil diskusi, saya lihat ada, kemudian Pak Abdurrahman juga bertanya sama siswa, ada, dijawab juga ada. Sepertinya lengkap, cuma karena mungkin terbatasnya waktu, buru-buru, jadinya spekulat gitu ya. Jadi memang seperti dipadatkan sekali gitu. Kalau memang seperti ini ngajar aslinya ya nggak ngerti sebetulnya gitu ya Pak. Nah, tapi kalau sesuai dengan urutannya Pak, udah gitu ya. Kemudian evaluasi, memberikan evaluasinya, kemudian
hasil tesnya juga langsung, menarik. Kemudian mungkin nggak semuanya juga bisa seperti ini, gitu ya Pak, Ibu, gitu. Tapi memang ada catatan, saya juga tidak mencatat di sini, menyimpulkan pelajaran, saya kasih tanda tanya, kok nggak ada, gitu ya. Terus, tapi untuk penampil pertama, ya mungkin saya tidak lebih bagus dari Pak Abdurrahman mungkin. Gitu. Jadi menurut saya udah bagus, mungkin jadi bisa jadi acuan kita, referensi, mungkin bisa jadi harus lebih baik lagi. Gitu. Nah itu Bapak, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya ya Pak Abdurrahman, ini sudah bagus. Penampil pertama tapi sudah di atas rata-rata begitu ya, sudah bagus lah. Betul. Di atas standar, sudah bagus Pak Abdurrahman. Ini PBL-nya sudah tampak, kemudian hanya itu ya bagian di bagian akhir, kemudian jargon-jargon sudah ada. Nah ini masukan dari Ibu Devi dan Ibu Endri itu bagus ya Pak. Nah ini masukan dari teman sejawat gitu ya. Kemudian saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, rekodnya ya disiapkan direkod oleh masing-masing. Pak Abdurrahman tadi direkod ya? Ya, direkod. Ya, direkod ini.